Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, henti-hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kasih kepada kita semua, sehingga tentu Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini yang penuh keberkahan, dan semoga kita dikucurkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita berada dalam satu majelis yang mulia, yang majelis ini tentu mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana para malaikat Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semua, tentu datang dengan karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa doa-doa yang dipanjatkan oleh mereka, kebaikan untuk kita, dan juga ketenangan yang bakal didapatkan oleh orang-orang yang berada di majelis seperti ini. Salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga, sahabat-sahabatnya, dan tentu kita semua sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat kelak. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah disampaikan oleh Ustaz Tirmizi hafizahullah, ya, bahwa kita akan coba untuk mengkaji tentang tafsir Al-Fatihah, di mana kita ingin mendalami apa yang kemudian diajarkan, apa yang dituliskan kemudian dihimpun oleh beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir, tentang surah Al-Fatihah. Pemikiran beliau tentu didasari oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, karena beliau memakai metode penafsiran bil ma'thur, yaitu dengan dalil-dalil yang kemudian beliau lengkapi, beliau hubungkan antara satu dalil dengan dalil yang lain, baik itu dari Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingin melihat bagaimana alasan-alasan kita untuk mengkaji surah Al-Fatihah ini khususnya, dan tentu Al-Quran secara umum. Ini karena didasari oleh perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Quran, seperti dalam surah As-Sad. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab." Bahwa kitab Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya banyak keberkahan, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan bagi hamba itu untuk dunia dan urusan akhiratnya. Dan hendaknya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam, yaitu ulul albab. Dan juga alasan yang lain karena kewajiban untuk menyingkap makna-makna kalamullah, seperti di poin yang pertama kita juga melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memperhatikan ayatnya, memperhatikan firman-Nya, terkhusus Al-Qur'an, dan juga ayat-ayat yang sifatnya kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita semua ilmu dan berbekal dengan ilmu yang seluas-luasnya, tentu karena ilmu itu bertingkat-tingkat. Maka hasil tadabbur dari satu dengan yang lainnya tentu berbeda. Beda dengan juhud mereka, kesempatan mereka untuk belajar, dan juga tentu niat-niat yang kemudian
yang menjadikan antara satu ulama dengan ulama yang lain memiliki predikat tertentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ya keilmuan mereka, karena ilham yang Allah berikan kepada mereka dalam rangka menyingkap makna-makna yang terkandung dalam kalam Allah. Kalau kita berbicara tentang tafsir, maka ya kita akan diajak untuk kemudian menyelami makna-makna yang terkandung setiap ya kata yang ada dalam Al-Quran, bahkan huruf-hurufnya yang begitu ya kita kenali dalam ilmu tafsir. Kemudian landasan atau latar belakang yang juga melatar belakangi daripada pembahasan kita terhadap ya tafsir ini, khususnya surah Al-Fatihah, yaitu tentang larangan menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penuntut ilmu yang memiliki kesempatan untuk menyampaikan ilmu, maka tentu adalah ya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi penuntut ilmu tentu punya ya usaha yang maksimal untuk menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah menyebutkan dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 187, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil ikatan ya, mengambil kesepakatan dari ahli kitab ya, ketika ya mereka telah bersepakat komitmen, mengambil janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak akan ya kemudian menyembunyikan apa yang ada dalam kitab mereka, yaitu Taurat dan ataupun Injil, sebagai ahli kitab yang kemudian diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Maka dari ya ayat-ayat ini kemudian mendasari kita ya, melatar belakangi kita untuk mencoba mengkaji daripada tafsir Al-Fatihah khususnya, dan tentu ya ini adalah yang muqaddimah dari penafsiran kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Dan alhamdulillah juga kita sampaikan bahwa ya di masjid ini telah lama kita kaji kitab tafsir ya, khususnya mengambil tafsir yang paling ringkas, yaitu tafsir Jalalain yang ma'ruf tentu di kalangan ya pesantren-pesantren. Maka pada kesempatan kali ini kita coba ya untuk melihat tentang penulis tafsir Ibnu Katsir. Nama beliau adalah ya, nama ya kunyah beliau ya Abul Fida Imaduddin Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Qurashi. Ya, biasa ya dikenal dengan Ibnu Katsir. Ya, Abul Fida ya biasa seorang yang telah ya, berkeluarga ataupun belum berkeluarga ya kita biasa memanggil dengan al-abu ya, atau ayahnya siapa, tergantung dari nama anaknya, ataupun ya bukan berdasarkan nama ya anak yang disandangnya ya, seperti Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang dijuluki dengan Abu At-Turab ya, ini tentu ada ya sejarahnya. Kemudian Rasulullah SAW menamai beliau sebagai Abu At-Turab. Imaduddin ya di sini adalah salah satu simbol kemuliaan yang beliau ya dapatkan di tengah umat Islam, di mana beliau dijuluki sebagai imad ya, tiang-tiang dalam agama ini, pilar-pilar Islam ya, yang kemudian menghidupkan ajaran Rasulullah SAW dan menebarkan daripada ilmu di tengah masyarakat Islam. Beliau bernama Ismail yang kemudian terlahir dari seorang keluarga yang bernama Umar. Umar ini adalah ayahnya, dan kemudian ya kakeknya adalah Katsir al-Qurashi. Al-Qurashi ini adalah disandarkan kepada
suku Quraisy, yang berarti beliau adalah keturunan atau dari kalangan kabilah Quraisy yang mulia. Kemudian tempat lahir beliau yaitu Mijdad, tepatnya di Bushrah, tahun 701 Hijriah atau tepatnya 1302 Masehi. Nah, tentang ayahnya ini adalah ternyata beliau adalah seorang khatib, seorang alim ulama di kampung halamannya, yaitu di Bushrah. Lalu ayahnya meninggal dan Ibnu Katsir saat itu baru berumur 4 tahun, lalu diasuh oleh saudaranya yaitu Abdul Wahab yang mengantarkan beliau menuju Damaskus, yaitu ibu kota Suriah saat ini, dalam umur 5 tahun. Dan setelah itu beliau ditempa, dididik untuk kemudian mendapatkan alat-alat berupa ilmu pengetahuan, dan alat itu kemudian dimanfaatkan untuk menyelami khususnya ilmu di bidang tafsir sebagai keahlian yang lebih tersohor dari beliau. Dan beliau dikategorikan sebagai ulama di abad ke-8, ulama tafsir khususnya. Kemudian guru-guru yang kemudian kita tampilkan di sini yang masyhur yaitu Ibnu Farkah yang juga memiliki kitab-kitab karangan. Kemudian yang paling masyhur yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian Imam Az-Zahabi, dan mereka saling memuji dalam hal keilmuan, dan tentu mereka sudah masyhur antara seorang alim dengan alim yang lain, mereka saling belajar antara satu dengan yang lain. Seperti yang kita singgungkan tadi bahwa metode penafsiran yang beliau adopsi adalah tafsir bil ma'thur. Artinya beliau memberikan riwayat-riwayat yang sahih yang kemudian untuk mendukung dari dalil-dalil yang ditafsirkan dalam Al-Quran. Kalau beliau dapatkan dalam Al-Quran tentang penafsirannya, maka beliau akan sajikan sebagai referensi dalam kitabnya. Kemudian jika beliau tidak mendapatkan dalam Al-Quran, beliau lalu kemudian mencari dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan daripada ayat-ayat yang beliau kaji. Dan jikalau kemudian tidak dapatkan dalam hadis-hadis yang sahih ataupun yang sifatnya hasan, maka beliau lalu mencarinya pada referensi periwayatan dari kalangan perkataan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memiliki manhaj yang sangat jelas disebutkan dalam kitab beliau tentang bagaimana menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Dan beliau telah menyebutkan di poin berikutnya, ini disajikan atau diambil dari kitab beliau. Beliau mengatakan sebaik-baik tafsiran adalah Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan As-Sunnah, dan jika tidak terdapat dalam Sunnah, kita mengembalikannya kepada perkataan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karya-karya beliau yang masyhur, tentu karya beliau puluhan, dan kita coba tampilkan beberapa kitab beliau yang masyhur dan telah tercetak, dan ada juga yang belum tercetak disebabkan kitab yang begitu tebal seperti Sirah Nabawiyah, yang beliau memiliki sirah yang begitu tebal, namun ada juga yang sedang. Nah, yang paling masyhur adalah kitab Ibnu Katsir yang kita jadikan referensi dalam kajian tafsir Al-Fatihah saat ini. Kemudian kitab sejarah yang berjudul Al-Bidayah. Kemudian Takmil fi Ma'rifah As-Siqat wa Du'afa wal Majahil. Ini juga sudah dicetak. Al-Hadyu was Sunanu fi Ahaditsil Manasid was Sunan. Kemudian Tabaqatus Syafi'iyah. Kita tahu bahwa beliau adalah seorang yang bermazhab Syafi'iyah. Ini nantinya akan berkonsekuensi terhadap basmalah nantinya, dan hitungan-hitungan tentang huruf-huruf dalam surah Al-Fatihah dan bilangan kata yang terdapat dalamnya, karena beliau mengeluarkan
al-basmalah dari hitungannya. Kemudian sirah nabawiyah kita singgung tadi, beliau memiliki ya sirah yang tebal dan itu belum tercetak, dan juga sirah yang kitabnya sedang. Dan kitab Al-Ijtihad fi Talabil Jihad ini membahas tentang dalil-dalil yang berkenaan tentang jihad ya, dan bagaimana hukum-hukum yang berkenaan dengannya. Nah, kemudian kita coba melihat perihal surah Al-Fatihah. Ya. Poin yang pertama adalah nama lain surah Al-Fatihah. Pertama, Fatihatul ya Al-Kitab, yaitu ya, pembukaan dalam kitab, bahwa Al-Fatihah kita akan dapatkan dalam kitab atau mushaf Al-Quran adalah ya surah yang pertama didapatkan, dan itu yang ditelaah dan dibaca ya, ketika membaca Al-Quran. Juga disebutkan sebagai Ummu Al-Kitab ya, atau Ummul Quran, Sab'u Al-Mathani, 7 ayat yang berulang-ulang yang disebutkan ya dalam surah Al-Isra tentang ya Sab'u Al-Mathani, bahwa dia adalah ya surah yang diulang-ulang dan tidak pernah seorang muslim bosan untuk kemudian mengulang-ulangi, meskipun ya dia telah mengulangi ya, ribuan bahkan puluhan ribu dan ratusan ribu kali telah terulang dalam lisannya, namun dia suatu yang merupakan mujizat yang seorang muslim membacanya dalam setiap salat. Juga disebut sebagai Quran Al-Azim ya, sebagai bacaan yang agung, di mana keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang kita kenal, sering kita dengarkan, khususnya di bulan Ramadan, bagaimana ya pujian terhadap Al-Quran ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menurunkannya, kemudian yang menjadikan sebagai bacaan yang agung bagi ya umat manusia, khususnya orang-orang ya Islam. Kemudian juga disebut Alhamdu dalam riwayat tentang ya, hadis ini disebutkan tentang riwayat Alhamdu, hadis yang menyebutkan akan surah ini disebutkan sebagai surah Alhamdu. Kemudian juga as-shalah, bahwa Al-Fatihah disebut sebagai as-shalah. Kenapa? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang menyebutkan tentang pembagian Al-Fatihah itu menjadi 2, yaitu untuk hambanya dan juga untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian kepada Allah dari hamba dan juga perkenaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di 1/2 dari surah Al-Fatihah itu. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, qasamtu as-shalah ya baini wa baina ibadi. Saya membagi shalah, yaitu Al-Fatihah, antara saya dengan ya hambaku. Kemudian ar-ruqyah ya juga disebut asy-syifa atau ar-ruqyah, dan penamaan-penamaan yang lain disebutkan ada sekitar 17 penamaan tentang Al-Fatihah ini yang kita tidak sebutkan. Ya, kami merekap hal ini karena yang kami dapatkan dalam kitab Ibnu Katsir. Dan adapun kalau kita menelaah di kajian-kajian tafsir pada umumnya, kita akan dapatkan penyematan nama Al-Fatihah ini yang tentu lebih dari apa yang kita ya sebutkan di slide ini. Kemudian ya juga masih berkenaan tentang perihal surah Al-Fatihah, tentang teksnya kita bisa lihat, kita bisa bacakan ya surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini yang kemudian nanti akan lebih diperinci lagi oleh Ustaz Tirmizi ya, hafizahullah, yang akan mengambil satu tema tentang tahsin al-qiraah. Beliau sebagai pemegang sanad ya ya qiraah berapa? Wahidah atau sab'ah, insyaallah akan menuntunkan kita. Dan sebagai al-hafidz ya, beliau benar-benar sebagai seorang hafidz,
bukan 10 juz tapi 30 juz dan telah teruji. Ya, jadi tidak diragukan meskipun beliau masih muda, belum menikah, ya, masya Allah. Tapi ya beliau sebagai hafiz, insya Allah. Ya. Ayuhan ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian coba kita lihat bagaimana ya perkataan Ummu Salamah, ya, pembacaan surah Al-Fatihah dari Rasulullah SAW, bahwa beliau membaca surah Al-Fatihah itu memutus antara setiap ayat. Jadi beliau menjeda antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Ya, tidak menyambungnya. Meskipun ya juga dalam riwayat Ummu Salamah disebutkan bahwa ya di kalangan sahabat itu menyambung bacaan surah Al-Fatihah. Dan ini dikaji juga dalam pelajaran tajwid yang juga nanti insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Tirmizi rahimahullah. Kemudian perihal surah Al-Fatihah tempat diturunkannya. Surah ini dianggap makkiyah. Makkiyah bukan berarti diturunkan seperti pada pemahaman kebanyakannya bahwa turun di Mekah. Ya. Namun kita lebih memakai fase Mekah. Kenapa? Karena ada surah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah di Madinah. Namun turunnya di Mekah ketika beliau ya telah melakukan ya haji wada dan kemudian kondisi yang beliau berada di Mekah, turun Al-Quran dan beliau telah berhijrah ke Mekah, ke Madinah. Maka ya kita sebutkan sebagai surah Makkiyah ya, dan kalau kita lihat Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan memang surah Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah 2 atau 3 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ya. Adapun jumlah ayatnya tanpa adanya khilaf bahwa ya surah Al-Fatihah ini 7 ayat. Nanti 7 ayatnya seperti apa? Ya tentu ada penjelasannya dari kalangan para ulama. Ya. Kenapa? Karena ada yang menganggap bahwa basmalah itu bukan termasuk ya surah Al-Fatihah, dia adalah ayat tersendiri. Ya, ada yang memasukkannya sebagai ya dia 7 ayat yang berulang-ulang, namun juga ada yang mengeluarkannya dari ya 1 ayat. Maka ketika ya basmalah itu keluar dari 7 ayat berarti tinggallah 6 ayat. Nah, kita bagaimana menghitungnya sehingga dia menjadi 7 ayat? Ya tentu kalangan para ulama ya ada yang menghitungnya ya, suratal ladzina an'amta alaihim 1 ayat, ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dianggap sebagai 2 ayat. Ya di ayat yang ke-7 dia dibagi 2 menjadi ya 2 ayat. Ini yang kemudian dianggap sebagai 7 ayat dimulai dari Alhamdulillah. Namun yang lebih masyhur bahwa ya mereka memasukkan ya juga basmalah itu sebagai 1 ayat, dan diantaranya adalah pendapat dari Imam Ibnu Katsir sebagai ya penganut mazhab Syafi'i. Ya, sehingga beliau kemudian merumuskan bahwa dalam surah Al-Fatihah itu ada 25 kata, tidak masuk di dalamnya ya basmalah. Ya, 25 kata ini pun kemudian kalau kita ya hitung dan saya hitung tentu lebih dari 25 kata. Namun ya, kita tidak mendapatkan penjelasan seperti apa jelasnya tentang ya, kenapa 25 kata. Karena ada kata yang kemungkinan mudhafun ilaihi, kata yang kata sandang atau yang kata sandar menyandar atau kata majmuk itu dianggap 1 kata, itu kemungkinannya. Dan juga hurufnya ya ini keluar dari basmalah sehingga totalnya ada 113 huruf ya dengan hitungan yang beliau ya tentu punya konsep tersendiri, dan kita ketika menghitung boleh jadi kurang atau bahkan ya lebih. Ini terkait dengan ya, surah Al-Fatihah. Adapun keutamaannya kita bisa dapatkan seperti di hadis Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri tentang wanita yang meminta ruqyah untuk pemimpin mereka kepada ya kaum muslimin yang saat itu ya keluar dari kampung halaman mereka ya dalam rangka ya syiar
dan juga ya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pemuka kaum itu mendapatkan penyakit dan lalu salah seorang dari mereka menemui dari kaum ya muslim para sahabat saat itu untuk meminta diruqyah. Ternyata mereka sudah mengenal istilah ruqyah namun dengan persepsi mereka tentunya. Ya oleh karena itu salah seorang dari sahabat meruqyah dan alhamdulillah Allah berikan kesembuhan kepada ya pemimpin mereka atau taruhlah sebagai raja mereka. Hingga akhirnya Allah beri kesembuhan dan yang mereka mendapatkan 30 ekor kambing. Ya ini tidak ada akad sebelumnya namun ini sebagai hadiah sehingga para sahabat kemudian berijtihad untuk mengambil daripada hadiah itu. Kronologinya tentu ada karena ini disebutkan bahwa ya ada perihal permintaan untuk dijamu. Ya namun kemudian penduduk itu tidak menjamu ya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya qadar Allah kemudian terjadi apa yang terjadi di kalangan mereka dan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kepada beliau informasi tentang ini ketika para sahabat yang turut serta ya di jihad itu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri kemudian membolehkan. Artinya ya ketika beliau yang melihat apakah ada yang kalian bawa dari 30 ekor kambing itu, ya artinya Nabi membolehkan untuk mengambil hadiah berkah dari ruqyah. Ya dan ini masyhur dari ya hukum tentang mengambil hadiah dari ya ruqyah. Ya. Nah, kemudian juga masih terkait dengan keutamaan surah Al-Fatihah kita dapatkan ya ketika ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersama dengan sahabatnya Sa'id bin Al-Ma'la. Ya radhiyallahu anhu beliau mengatakan pernah saya sholat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil saya sementara ya saya tidak menyahut beliau karena sholat dan juga tidak bergegas menuju membatalkan sholatnya untuk berjumpa dengan Nabi. Maka setelah selesai sholat dia mendatanginya dan Nabi kemudian menegurnya. Ya apa yang menghalangi kamu untuk mendatangi seruan saya? Maka dia mengatakan saya sementara sholat. Ya lalu Rasulullah SAW mengajarkan satu ayat bahwa jika Nabi yang menyeruhmu maka kamu harus mendatanginya meskipun dalam keadaan sholat. Yaitu sholat sunnah saat itu tentu karena ketika sholat fardu pastilah Nabi SAW sholat fardu berjamaah. Maka Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman penuhilah seruan Allah dan Rasulnya jika kalian diseru terhadap apa yang menghidupkan kalian yaitu menghidupkan hati-hati kalian. Ya, Nabi kemudian mengatakan saya akan mengajarkan kepada kamu ya surah yang paling agung dalam Al-Quran sebelum saya ya keluar ke masjid. Maka sahabat ini Sa'id mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kemudian mengambil tangannya dan ketika hendak keluar dari masjid ya, dia mengatakan ya Rasulullah yaitu saat mengatakan kamu telah mengatakan bahwa engkau akan mengajarkan saya surah yang paling agung dalam Al-Quran. Nabi mengatakan benar yaitu Alhamdulillahi ya Rabbil Alamin. Dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan dia merupakan Quranul Azim allazi utituhu yang telah diberikan ya kepadaku. Nah ini keutamaan Al-Quran yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa dia adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan dia adalah bacaan yang agung yang telah diberikan kepada Rasulullah SAW lalu diberikan kepada kita ya untuk jadikan sebagai bacaan dalam sholat kita dan juga ya ilmu yang terkandung dalamnya. Juga ya dalam Sahih An-Nasa'i dalam Sahih ya kitab An-Nasa'i ya Sunan An-Nasa'i yang Abdullah bin Abbas mengatakan baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Jibril yang dimaksudkan isami'a naqidan fawqahu ketika dia mendengarkan ada suara yang ya terdengar dari atas mereka. Farafa Jibril basarahu ila samai kemudian Jibril
mengedagahkan memandang ke langit, waqala haza babun qad futiha minas samai ma futiha qad. Ini adalah langit yang terbuka saat ini yang tidak pernah terbuka sebelumnya. Fanazala minhu malak yang turun ya berserta dengan malaikat Jibril, malaikat fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan absyir binurain, ya berilah bergembiralah kamu dengan dua cahaya qad utituhuma yang telah diberikan kepadaku lam yu'tahuma nabiyyun qablika, yang tidak diberikan sebelum engkau wahai Muhammad. Dua ya surah ini sebelum engkau dari kalangan nabi, yaitu Fatihatul Kitab, yaitu kitab Al-Fatihah, surah Al-Fatihah yang dimaksudkan dua khawatimu suratul Baqarah, dan juga dua ayat yang terakhir surah Al-Baqarah. Ya, lam tuqra harfan minhuma illa utitu. Tidak dibacakan ya satu huruf pun dari surah itu kecuali saya telah diberikan, dipahamkan daripada kandungannya dan juga menjadi menghafalkannya. Ya, wa hadza lafzun Nasa'i wa li Muslim nahwu, dan juga ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan ya teks yang sedikit berbeda dari ya hadis ini. Nah, kemudian ya perihal basmalah kita masih mencoba mengkaji ya bismillahirrahmanirrahim. Ya, basmalah ya biasa kita kenali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lebih singkatnya ya bismillah. Ya. Apa yang kemudian kita dapatkan dalam riwayat tentang ya basmalah ini? Ya. Dalam hadis Ahmad Ibnu Hanbal disebutkan tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyertai ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ya, ketika dia tersandung dalam perjalanannya bersama dengan tunggangannya, dia mengatakan ta'isa syaitan, ya terlaknatlah ya syaitan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya untuk tidak mengatakan hal tersebut. Kenapa? Ternyata ketika seorang mengatakan ya terlaknat, terkutuklah syaitan, maka ternyata syaitan akan menjadi bangga. Ya, dia mengatakan dengan kekuatan saya mengalahkan ya hamba Allah itu. Ya. Wa iza qulta bismillah, dan jika engkau mengatakan bismillah, tasaghara hatta yasira misla zubab. Syaitan itu akan mengecil, akan menyusut ya, hingga dia akan seperti lalat besarnya. Dari tadi besar menjadi seperti lalat. Ini dikuatkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umair bersama Ibnu Umair. Dia mengatakan saya pernah menyertai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan akan hadis yang disebutkan sebelumnya, ya bahwa ya dia akan menyusut ya syaitan itu ketika disebut Bismillah, hingga yang tadinya seperti ya rumah besarnya, dan ini kita dapatkan ya informasi tentang besarnya syaitan itu. Namun ketika dibacakan bismillah yaitu basmalah, dia akan mengecil, menyusut, dan mengecil hingga seperti lalat, sehingga tidak ada daya dan upayanya lagi untuk menyesatkan atau untuk kemudian mempengaruhi dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bismillah ya ini merupakan ya lafaz yang disebutkan dalam setiap ya awal kebaikan yang kita kerjakan, termasuk dalam hal ketika amarah kita, kesalahan kita ya muncul, maka ya jangan melupakan kata ya bismillah, karena di sana ada syaitan yang memiliki peran ya untuk membuat kita menjadi kesal hingga berujung kepada tindakan yang lebih agresif sifatnya atau tindakan yang menyakiti bahkan orang lain. Terkadang kekesalan itu memang berdampak kepada amarah yang meluap dan menjadikan kita menyesal di kemudian hari. Nah, di sanalah peran
ya daripada ya basmalah ini yang mampu untuk memberikan tekanan kepada syaitan, yang memberikan pengaruh-pengaruh negatif dalam ya hati kita. Nah, kemudian ya perihal basmalah kita juga bisa melihat tentang hal tersebut. Bagaimana basmalah di awal surah. Ya, para ulama sepakat bahwa basmalah di antara ayat dalam surah An-Naml ayat 30. Allah mengatakan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surah yang kemudian dikirimkan kepada Ratu Bilqis untuk mengajaknya masuk ke dalam Islam. Sungguhnya surat itu dari Sulaiman dan di dalamnya ada bismillah atas nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Penyayang. Namun yang kemudian berbeda, yang para ulama pendapatnya adalah posisinya di setiap awal surah. Apakah dia kemudian menjadi atau dianggap sebagai salah satu surah, ya, atau kemudian dia menyatu dengan ya ayat-ayat yang terhimpun setelahnya. Ya, ini pendapat para ulama yang disebutkan Imam Ibnu Katsir. Yang pertama adalah merupakan ayat di setiap awal surah, kecuali surah Bara'ah atau ya surah At-Taubah. Ya, memang tidak ada basmalah di awalnya atau didahului basmalah. Nah, ini yang kemudian diadopsi sebagai sebagai pendapat yang kemudian dipilih oleh Imam Ibnu Katsir ya juga dan Asy-Syafi'iyah bahwa ya al-basmalah itu ya bismillahirrahmanirrahim sebagai ya surah, sehingga mereka ya kemudian wajib membacanya baik dalam sholat jahriyah ataupun sholat yang sifatnya sirriyah. Tidak membacanya mengakibatkan harus sujud sahwi. Ya, maka dari itu kemudian ya kita ketika berada di kalangan Syafi'iyah, ya basmalah ini harus dijaharkan karena kuatnya pendapat mereka akan hal ini, menganggapnya sebagai surah, ya surah al-mustaqillah yang kemudian ya dia satu sebagai satu ayat dalam Al-Quran. Pendapat yang lain ya bertolak belakang dengan pendapat yang pertama bahwa dia bukan merupakan ayat baik dalam surah Al-Fatihah atau selainnya. Maksudnya dalam surah An-Naml ya juga bukan dianggap sebagai satu surah, satu ayat. Namun dia adalah rangkaian ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, yang di dalamnya ada basmalah, yang adalah bismillahirrahmanirrahim. Ini pendapat yang juga ya kuat yang berdasarkan dalil-dalil mereka. Kemudian ya, ayat yang mustaqillah di setiap awal surah bukan termasuk dalam surah. Ini ya berbeda dengan yang pertama bahwa basmalah itu satu rangkaian dengan surah, ya, dengan ayat-ayat yang berikutnya. Namun kemudian ya pendapat yang ketiga ini menganggap bahwa dia adalah ya ayat yang terpisah dari ya surah yang kita akan baca setelahnya. Misalkan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu di basmalahnya dianggap satu bagian dari Al-Fatihahnya itu secara keseluruhan. Namun pendapat ini menganggap bahwa dia ya ayat yang terpisah. Ya, sehingga ya ini tidak ya satu kesatuan dari surah ya Al-Fatihah. Jadi basmalah sebagai satu kesatuan surah, kemudian ya basmalah di luar dari ya surah itu. Ini ya tentu pendapat yang berbeda, namun kelihatannya atau nampaknya seperti satu ya hal yang sama. Ya, kemudian huruf ba yang ditakdirkan di basmalah itu yaitu bismillah. Ba-nya ya apa takdirnya? Apakah dia masuk sebagai isim ataupun kemudian fi'il? Nah, kedua-duanya benar bisa ditakdirkan, baik dia ya kemudian posisi sebagai isim atau biasa kita sebut dengan jumlah ismiyah, ya ataupun jika dia ditakdirkan sebagai jumlah fi'iliyah. Ya, keduanya ada dasarnya. Ya. Seperti jumlah ismiyah bisa kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang ke-11 surah Hud ayat yang ke-41. Wa qala raqabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Berkata irkabu fiha.
naiklah di atas perahu itu dengan menyebutkan bismillah. Ya, majriha ketika dia ketika dia naik di atas ya perahu itu ataupun kemudian ketika berlabuhnya. Ya, bismillah di sini disebutkan ya sebagai isim ya majriha yang kemudian mengabarkan tentang isimnya. Yang sebelumnya ada satu kesatuan ya kalimat yang dia sebagai jumlah fi'liyah. Namun setelah putusnya kalimat itu datanglah kalimat yang berikutnya sebagai jumlah ismiyah yang menyebutkan bahwa isim itu harus ada pengabaran ya setelahnya. Membutuhkan khabar. Kemudian ya huruf ba ditakdirkan sebagai fi'il. Ya, jika kemudian kita membacanya ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kata bismillah bisa didahului dengan Iqra meskipun di basmalah itu tidak ada kata Iqra. Namun ditakdirkan bahwa ada perintah sebelumnya. Bacalah bismillah ketika hendak makan, ketika ya hendak ya minum, ketika hendak ya melakukan kebaikan, berwudu dan ya amalan-amalan yang berdasar di dalamnya ada dalil-dalil yang menyebutkannya dan juga ya secara umum dalil-dalil secara ya umum yang menyebutkan tentang ya peranan bismillah di awal perbuatan. Ya. Sehingga di sini ketika kita membaca bismillah maka ya kita bisa memasukkan kedua kondisi ini. Dia jumlah ya fi'liyah ataupun jumlah fi'liyah, keduanya memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Ya, terkait lafzu al-jalalah yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai nama ya atau simbol terhadap Tuhan semesta alam. Ya, nama ya ataupun kemudian simbol terhadap ya Tuhan semesta alam. Di dalam bahasa Arabnya disebut dengan alam. Ya, bahwa Allah itu sebagai alam. Ya, pertanda sebuah nama ya yang disematkan kepada Tuhan semesta alam. Ini ternyata masuk di sini apa yang saya nah ini pendapat filosof sebenarnya mestinya terhapus ini. Ya ini penamaan mereka dari kalangan filosof itu ada penamaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti wujud pertama ya dan juga ya zat yang tunggal juga mereka memahami seperti itu. Dan ya ada pendapat mereka yang ya tentu menguatkan daripada dalil-dalil yang ada ya. Baik itu dalil syar'i ataupun dalil akli, logika ya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Ini pendapat filosof. Tidak terpikirkan. Hal terbesar harus berada dalam kenyataan. Nah, ini mereka melogikakan tentang wujud pertama itu yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar. Kalau Allah maha besar, sifatnya besar, maka pastilah akal kita itu tidak mampu memikirkannya. Dan kalau hal yang terbesar itu ada, maka dia harus ada dalam kenyataan. Sehingga ya kita yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala maha besar dan juga yang memiliki zat yang maha besar, bukan sekedar sifatnya namun zatnya yang maha besar sesuai dengan ya sifat dan nama ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah dinamakan Ismul A'zam, nama yang besar, yang agung. Kenapa disifatkan seluruh sifat-sifat kemuliaan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam surah yang ke-7 Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah ya dengan wasilah nama-nama itu. Ya nama Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan ada 113 ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis, yang lebih spesifikkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 99 dan hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang menyebutkan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab ya akidah atau tauhid. Ya. Kemudian kita masuk kepada tafsir
Ar-Rahman, ya Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman adalah sifat penyayang Allah Subhanahu wa taala ya untuk seluruh ya makhluknya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ya disematkan nama kepadanya yaitu Ar-Rahman sebagai ya sifat yang penyayang ya untuk seluruh makhluknya. Artinya kata ini mencakup segala sesuatu ya tentang sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat di surah yang ke-20 Toha ayat ke-5 Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bahwa Ar-Rahman itu yaitu Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayangnya, yang Maha Penyayang, penyayangnya, pengasihnya meliputi arsy Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk yang berada di dalamnya atau di bawahnya. Allah Subhanahu wa taala bersemayam ya di atas arsy dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang diinformasikan kepada kita tentang arsy Allah Subhanahu wa taala yang agung dan juga ya pijakan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Al-Kursi, wasi'a kursiyus samawati wal ard yang disebutkan dalam surah ya Al-Baqarah. Nama Ar-Rahman khusus sebagai Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh kemudian disandang oleh makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam penamaan ataupun dalam julukan. Ya, penamaan tentu ya ini tidak layak dan akan menghinakan dirinya ketika dia mencoba untuk mengambil nama ini. Ya, dan ini sudah terbukti dalam sejarah ya, manusia yang mencoba untuk mengambil atau menyandang sebagai Ar-Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung yang menghinakannya. Ya, julukan-julukan manusia yang sangat banyak di atas muka bumi ini tentu ya tidak ya patut ya tidak diperkenankan untuk hal tersebut. Kenapa? Karena ada unsur kesombongan dan janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih bahwa barang siapa yang mengambil sifat ya ketakaburan atau kesombongan maka ya dia telah mengambil selendang Allah Subhanahu wa taala ya atau sarung Allah Subhanahu wa taala ya dalam hal ini ya Rasulullah SAW kemudian mengancamkan dalam hadis qudsi itu bahwa Allah akan mengazabnya ya tindakan yang ya langsung berkonsekuensi berakibat di atas muka bumi ini seperti yang dirasakan oleh Musailamah yang pernah menobatkan dirinya sebagai Rahman Yamamah. Ya, dia adalah orang paling dermawannya Yamamah. Ya, paling pengasihnya Yamamah. Hingga Allah Subhanahu wa taala kemudian yang memakaikan padanya pakaian ya kehinaan yaitu Al-Kazzab. Maka tidak ada ya nama yang kemudian diingat dari Musailamah ini kecuali disandingkan Al-Kazzab. Ya, kita dapatkan dalam ya, sejarah umat manusia, sejarah umat Islam khususnya ketika Musailamah ini disebutkan maka pastilah akan dikalungkan kepadanya Al-Kazzab ya, sebagai bentuk penghinaan kepadanya yang telah ya, bangga menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pula nama Rahman ya ini disandingkan dengan padanan kata yang tepat seperti Abdurrahman. Jikapun kemudian kita ya ingin memakai ya nama, ya memakaikan nama kepada anak kita atau keluarga kita maka kata Rahman ini harus ada sandaran katanya. Dia harus disandarkan disandingkan dengan kata yang lain yang membentuk pola ya kata yang ya sandang menyandang atau ya dia tidak berdiri sendiri seperti Abdurrahman. Bahkan ini merupakan nama yang dicintai ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penamaan ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk anak-anak ya kita yang terlahir yaitu Abdurrahman ya ataupun Abdullah. Ya, nama-nama ya yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalamnya. Tentu ya nama itu ya
mengingatkan kita kepada siapa ya yang disandarkan kepadanya. Dan karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, adalah Abdullah, ya maka nama kita pada umumnya sebenarnya adalah Abdullah. Dan ketika dalam diri seorang ya ada ya sifat-sifat yang terpuji dari sifat-sifat Allah yang boleh disandang oleh manusia, maka pada saat itu boleh kita memberikan nama dengan kata sandang ya, dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tunggal, namun dengan syarat ada dipadankan, disandingkan dengan ya kata yang lain. Seperti Abdul Rahman atau ya Abdullah. Ya. Kemudian Rahim, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala yang juga adalah nama Allah Subhanahu wa taala, ya dikhususkan bagi orang yang beriman semata. Jadi rahman Allah yang luas secara umum, adapun Rahim adalah lebih dikhususkan spesial bagi ya orang-orang yang beriman saja yang mendapatkan kerahiman ya Allah Subhanahu wa taala. Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala akan diberikan, dibalaskan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengasihnya Allah baik dalam ya sisi duniawi dan juga tentu yang paling besar, yang paling agung adalah ya rahimnya Allah nanti di akhirat, ketika ya orang-orang beriman dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka diadili, lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian memberatkan timbangan amal kebajikan mereka dan meringankan timbangan ya amal keburukan mereka, menyelamatkan mereka dari apa yang membuat mereka takut dan justru memasukkan mereka kepada kenikmatan yang tiada taranya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ya mereka ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan sifatnya wa kana bil mu'minina rahimah, bahwa Allah Subhanahu wa taala amat penyayang kepada ya orang-orang yang beriman, disebabkan dari sifat-sifat yang ada pada diri mereka yang mengikuti sifat-sifat ketuhanan yang telah Allah Subhanahu wa taala telah fitrahkan dalam diri mereka sejak mereka kemudian ditiupkan ruh di dalam ya rahim ibu mereka. Maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala telah membersamai mereka, ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala telah membersamai mereka, ya sehingga ketika mereka terlahir di atas muka bumi ini, ada memang manusia yang telah mendapatkan ya daripada sifat-sifat kerahiman, sifat-sifat penyayang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya, Inna fika ya khuluqaini yuhibbuhumallah wa rasuluh. Sungguhnya ada pada dirimu dua sifat yang kemudian Allah dan Rasulnya mencintainya, sangat menyayanginya, sangat menyenanginya, yaitu sifat ya penyayang, lemah lembut dan juga tidak tergesa-gesa. Ada sahabat yang kemudian sudah memiliki sifat bawaan seperti ini yang telah ada pada dirinya ya sejak lahir. Maka bersyukurlah ketika ya seorang hamba telah memiliki sifat-sifat yang kemudian tertanam dalam dirinya, sifat kedermawanan, sifat pengasih dan penyayang yang merupakan sifat-sifat yang pokok dari Allah Subhanahu wa taala, dari ya nama dan sifat-sifatnya yang diperkenalkan kepada kita. Maka ya kita yang kemudian belum sampai kepada taraf atau pada sifat-sifat ini, tentu ada peluang yang besar yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, yaitu mengikuti daripada jejak langkah orang-orang yang memiliki sifat-sifat ya ketuhanan seperti ini, sifat-sifat pengasih, belas kasih dan penyayang, yang kemudian ya ketika kita berupaya untuk menghadirkan dalam diri kita, insya Allah ya pelan-pelan sedikit demi sedikit bisa tertanam dalam diri kita. Seperti sifat karimnya Rasulullah SAW, kedermawanan beliau yang sangat besar, khususnya dalam bulan Ramadan tentu dan di luar Ramadan, yang ya sudah ada sifat kasih sayang itu dalam diri Nabi SAW sebelum kemudian diangkat sebagai Nabi,
Dan setelah diangkat sebagai nabi, sifat itu semakin mengkristal, semakin besar dampaknya di tengah masyarakat. Maka ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ada sifat-sifat yang mesti untuk muktasab ya kepada kitab ya kepada kita untuk kemudian kita raih dengan berusaha. Dan ya seperti yang disebutkan Imam Al-Ghazali ya rahimahullah, bahwa ketika kita ya ingin mengambil sifat-sifat yang terpuji itu, maka hendaknya kita menundukkan daripada ya hawa nafsu kita, mendudukkannya dan melatihnya hingga kemudian berada pada ya level yang sesuai porsinya. Ya, karena sifat-sifat itu harus didudukkan pada pertengahan, tidak berlebih-lebihan yang menyebabkan kesombongan dan juga tidak merendahkan yang mengakibatkan kita meremehkan daripada sifat-sifat yang mulia. Maka kita berada pada jalan yang mustaqim, ya jalan yang lurus, yang tentu berada di tengah-tengah itulah perlu ilmu, perlu pembiasaan ya untuk berada pada derajat ya sifat-sifat yang mulia. Sifat ini bisa disandang oleh manusia, yaitu sifat rahim, ya sifat pengasih, sifat penyayang. Ya, seperti ya apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri yang sangat ya menginginkan kebaikan kepada kalian, sangat ingin kalian mendapatkan iman, yang beliau merasakan kesedihan akibat dari apa yang kalian rasakan, penderitaan yang kalian rasakan dari kejahilan, kesyirikan, kekufuran, yang beliau sangat ya menginginkan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minin raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman beliau sangat lembut dan sangat penyayang. Ya, sehingga beliau dijuluki sebagai seorang yang rauf, seorang yang rahim. Maka ini sifat boleh disandang oleh ya manusia. Ya tentu ya sifat ini ya bukan penamaan, namun dia adalah sifat yang disandang, ditanam terhadap ya diri kita. Bagaimana mengaplikasikan sifat-sifat penyayang dalam diri kita yang berdasarkan ya teori dan juga aplikasi yang dalam Al-Quran yang telah direalisasikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya juga sifat Allah yang ya tidak dipakai oleh makhluk seperti ya Ar-Rahman, ya Al-Khaliq, Ar-Razzaq, seperti yang kita ya sebutkan di atas, meskipun ada yang bernama ya Abdur Razzaq misalkan. Ya, maka ya ini diperkenankan, namun ya tunggal memberi nama seperti ini ya perlu padanan kata. Kita harus memasukkan kata yang lain. Dan juga sifat yang diperbolehkan disebutkan dalam surah yang ke-76, surah Al-Insan ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ini ya juga sifat terhadap manusia yang disandang oleh manusia, yaitu sebagai sami'an, yang mendengar, yang melihat. Ya ini boleh ya kemudian dia juluki sebagai seorang yang memiliki basirah, yang pengetahuan, ya atau kemudian memiliki ya pendengaran, perangai yang baik dalam yang mendengar. Dia ya dianggap sebagai seorang pendengar yang aktif atau pendengar yang bijaksana. Kemudian alhamdulillahi ya rabbil alamin. Ya, kita memulai dengan satu poin tentang perbedaan antara kata alhamdu dengan asyukru. Ya, alhamdu ya dengan ya syukur. Alhamdulillah tentu yang dimaksudkan di sini. Ketika kita mengatakan alhamdu, bukan alhamdu sampai di situ saja, tetapi ada kelanjutan daripada ya kata itu, yaitu alhamdulillah. Ya. Sebagai pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga kata-kata asyukru. Ya, syukru lillah wa syukru lillah.
Ya, ini yang tidak apa ya masyhur. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan nikmat, kebanyakannya kita mengatakan alhamdulillah. Ya, tidak mengatakan syukrulillah. Ya, namun kita berterima kasih biasanya kepada yang memberikan kepada kita nikmat. Ya, terima kasih secara langsung yang bisa kita indera. Maka ini kata-kata yang muncul kepada orang yang memberi kebaikan kepada kita mengatakan syukran. Ya, atau dalam bahasa kita terima kasih. Ya. Meskipun ini tidak tepat, kenapa? Karena ya syukru lillah itu merupakan kata ungkapan yang merujuk kepada Allah. Adapun terima kasih, maka ya kasih yang diterima yang kita tidak sandarkan kasih itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah lebih bersifat umum dibandingkan dengan kata syukur. Ya, ini yang kita dapatkan ya, bahwa kata alhamdulillah atau alhamdu itu merupakan kata yang sifatnya lebih umum dibandingkan dengan ya syukur. Kata alhamdu penerapannya dengan ungkapan seperti alhamdulillah. Ya, adapun kata syukur maka ya ungkapan ini dibarengi dengan perbuatan. Biasanya ada ya perbuatan yang menyertainya yang ya dinilai sebagai spesial terhadap ya orang-orang tertentu. Misalkan kita memberikan hadiah, memberikan bantuan sehingga terungkaplah kata syukur ya. Asyukru ya lillah atau terima kasih atau ungkapan-ungkapan yang ya serupa dengan ini. Namun ya yang paling umum dominan di lisan kita adalah mengucapkan alhamdulillah. Lagi-lagi ketika perbuatan baik itu mengarah kepada kita, yang nampak dalam lisan kita adalah kata alhamdulillah. Sehingga syukur ini adalah ungkapan yang lebih ya khusus ketika seorang diberikan ya kebaikan atau perbuatan baik yang telah ya terlaksana. Ya. Ketika memuji seorang maka kita mengatakan misalkan memuji kedermawanan seorang, ya kita mengatakan pujian. Ya, misalkan seorang yang dermawan, kita memuji kedermawanannya. Ya, dia adalah orang yang dermawan, itu pujian secara langsung. Namun terima kasih yaitu diberikan biasa terucap dari orang yang mendapatkan ya bantuan atau kebaikan-kebaikan yang didapatkan. Maka rasa syukur atau belas kasih ya atau balasan-balasan yang diucapkan lewat lisan itu ya disebutkan. Ya beda dengan pujian. Ketika mengatakan fulan adalah seorang yang dermawan, maka kita langsung yang menyematkan pujian kepada sang dermawan tersebut. Ya, adapun pujian ini lebih umum lagi ya dari kata alhamdulillah sebab dia disematkan kepada yang hidup atau yang mati serta disematkan kepada benda mati, makanan ataupun tempat. Ya, ketika kita memuji seperti orang yang telah meninggal, maka kita memakai kata pujian secara umum. Ya, si fulan adalah orang yang ya dermawan, si fulan adalah orang yang banyak berjasa kepada ya kehidupan kita misalkan. Ini ya lebih umum lagi dari sekedar alhamdulillah dan juga asyukur. Ini kita ya dapatkan ya dalam penerapannya ya, seperti terhadap makanan, kita memuji makanan karena enaknya atau lezatnya, dan setelah menyantapnya kita mengatakan alhamdulillah ya, sehingga pujian ini ya bisa kepada benda yang mati ya ataupun kemudian benda yang hidup, baik itu manusia ataupun kemudian selain ya manusia. Ya. Kemudian perkataan para salaf saleh tentang alhamd. Ya, bagaimana ya ungkapan mereka terhadap kata alhamdulillah. Berkata Umar kepada Ali radhiyallahu anhu, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, telah ya kami ketahui maknanya. Terus apa makna daripada alhamdulillah? Ya, Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ya biasa di kalangan ya sufi, Imam Ali yaitu di
hadirkan setelah nama beliau dengan kata radhiyallahu anhu. Ya, pada kebanyakannya kita menyebutkan apa bukan radhiyallahu anhu, sudah umum yang apa alaihi salam, afwan, ini saya salah, ini udah ya alaihi salam. Kenapa? Ya, di kalangan Syiah mengangkatnya sebagai ya seorang imam ya yang agung, yang meneruskan atau mewariskan daripada baik dari sisi keilmuan, namun yang anehnya mereka mengangkatnya sebagai seorang nabi, ya, sehingga mereka menyematkan ya alaihi salam. Nah, Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan alhamdu adalah kata yang dicintai oleh Allah dalam dirinya, yang diridhoinya, dan kata yang dicintai untuk dikatakan. Adapun Imam ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan alhamdu adalah ungkapan syukur. Ketika hamba mengatakan alhamdulillah, maka Allah mengatakan syakarani abdi. Ini dalam hadis yang menyebutkan tentang pembagian surah Al-Fatihah itu dua pembagian, untuk hambanya dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ya di sini kemudian kita dapatkan kalimat ini syakarani abdi, bahwa ketika hamba itu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dalam surah Al-Fatihah, maka di hadapan ya Allah Subhanahu wa taala, di hadapan hamba itu ada Allah yang mengatakan hamba saya telah ya bersyukur. Maka alhamdulillah merupakan ungkapan ya syukur ya, dan juga ini telah Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepadanya tentang pernyataan perkataannya bahwa ya hamba itu telah pandai bersyukur ketika mengucapkan alhamdulillah, baik ketika mendapatkan nikmat atau ketika dia telah berada dalam kenikmatan yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kata ya alhamdu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Ya, Rasulullah memasukkan alhamdulillah sebagai doa. Kenapa? Karena muqaddimah doa kita, seorang yang beradab dalam berdoa itu tidak langsung menyebutkan apa hajatnya, namun dia harus mengiringi pujian sanjungan kepada Allah, dan di antara sanjungan pujian kepada Allah itu adalah kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Maka ini yang harus didahulukan sanjungan kepada Allah atau pujian alhamdulillahirabbil alamin, dan sanjungan yang lainnya kemudian salawat kepada Rasulullah SAW, kemudian meminta kepada Allah hajat-hajat kebutuhannya, dan setelah itu dia bersalawat kepada Rasulullah dan kemudian yang memuji Allah Subhanahu wa taala kembali. Ini yang kemudian kita dapatkan dalam adab-adab berdoa. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW terkait dengan kata alhamdulillah ini. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah kana allazi atta afdala mimma akhadha." Ya, saya tuliskan saja dalam ya tulisan Latin, bukan tulisan Arab. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba dan dia mengucapkan alhamdulillah kecuali apa yang Allah berikan afdal min ma akhaza. Itu lebih afdal dari apa yang Allah berikan nikmat. Artinya apa? Nikmat yang diberikan kepada hamba itu baik yang sifatnya materi atau selainnya, maka ternyata yang Allah simpan bagi hamba itu untuknya itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa pahala mengucapkan alhamdulillah tamla'ul mizan, yang memenuhi daripada timbangan amal. Ya, alhamdulillah itu memenuhi daripada timbangan amal hamba ketika dia menyebutkannya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah
yang memenuhi timbangan seorang hamba. Kemudian keutamaan ya juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Alhamdulillah. Ya, Nabi menceritakan kepada sahabatnya bahwa ada hamba Allah yang mengatakan, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ini ya biasa kita sebutkan, Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ternyata ya Nabi menceritakan ada dua malaikat yang kemudian mendengarkan ya ucapan dari sahabat Nabi ini, dia kebingungan. Ya, dua malaikat ini mencatatkan ya daripada ungkapan sahabat ini yang kebingungan, sehingga dia harus menghadap Allah. Dengan cara apa saya harus menulis dari kalimat yang agung ini, yang sangat indah ini? Ya, ada seorang hamba yang mengatakan perkataan seperti ini dan kami bingung seperti apa yang mencatatkan. Maksudnya adalah pahalanya itu harus ditakar seperti apa hingga kemudian ya untuk mengkonversi ke dalam satu amal, kalau satu amalan itu dilipat kali 10 itu bisa mereka pahami. Ya para malaikat ini ternyata ada kalimat yang mereka justru bingung untuk mengkonversi ke dalam satu pahala. Seperti apa besarannya pahala itu? Hingga kemudian harus berhadapan dengan Allah langsung. Ya, mereka harus menghadap dan kemudian menyebutkan terhadap kalimat itu keagungannya dan juga bagaimana membalasnya. Allah lalu berfirman, nah tentu Allah lebih tahu apa yang disampaikan oleh malaikat ini. Apa yang dikatakan hambaku, lalu disampaikanlah kalimat di atas. Ya, ini biasa kita dapatkan dalam hadis Nabi SAW, dan Allah lebih tahu dari apa yang terjadi. Allah membebankan atau memerintahkan kepada malaikatnya untuk menuliskan catatan atau mencatat amal kebajikan dari hamba itu ataupun amal keburukan sebagai pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat kelak. Malaikat itu akan kemudian menjadi saksi. Itu salah satu hikmahnya kenapa setiap manusia itu ada malaikat yang selalu menyertainya siang dan malam yang mencatat amalnya yang baik ataupun yang buruk. Salah satu hikmahnya adalah sebagai pertanggungjawabannya nanti pada hari kiamat kelak, agar dia tidak lagi kemudian memiliki alasan bahwa dia tidak pernah mengatakan itu atau melakukan itu, karena di hadapannya ada catatan yang sangat jelas ya apa yang diungkapkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala lalu berkata, tuliskan apa yang dikatakan hambaku sesuai apa yang dikatakannya hingga ia berjumpa denganku. Kalau engkau tidak mampu untuk menuliskannya, ya seperti apa pahala besarannya, maka ya tuliskan saja apa yang dikatakan. Adapun balasannya, ya nanti saya akan berikan pada hari kiamat kala, ditangguhkan bagi orang yang mengatakan alhamdulillah dengan kalimat yang sempurna yang diucapkan oleh sahabat ini. Ini ya bisa menjadi wirid kita ya untuk mendapatkan karomah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya karena para wali Allah Subhanahu wa taala yang telah kemudian sukses untuk menjadi orang dekat dengan Allah dengan lafaz-lafaz yang keluar dari lisan mereka. Sehingga para aulia Allah kemudian mengambil wirid-wirid ya zikir-zikir untuk kedekatan mereka kepada Allah. Dari mana mereka ketahui? Dari dalil-dalil yang sangat jelas ya kedudukannya dan juga riwayatnya, dari sisi periwayatannya sampainya hadis itu kepada para ya penulis kitab dan juga isi kandungan yang ada di dalamnya tentang keutamaannya, sehingga yang mereka mengambil ya inisiatif daripada mendudukkan mengamalkan suatu zikir-zikir yang mereka anggap mendekatkan ya diri mereka kepada Allah. Ada salah seorang ahli kitab yang dia bukan nabi yang berada di tengah sekeliling ya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ternyata dia memiliki wirid, yang memiliki zikir yang ampuh, yang kemudian kalau dia ucapkan maka Allah akan mengabulkan permohonannya, dan dia yakin dengan itu karena telah terbukti dalam kehidupannya, hingga kemudian dia menerima tantangan ya dari Nabi Sulaiman untuk mendatangkan istana Ratu Bilqis, dan benar apa yang terjadi
setelah menyebutkan wirid itu memuji Allah, lalu kemudian Allah mengabulkan dari permintaannya. Maka ya juga ya di antara kita tentu ada wirid-wirid andalan kita yang bisa kita jadikan sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata Ar-Rabb adalah raja yang berbuat yang dimutlakkan dalam bahasa sebagai syahid dalam perbuatan untuk perbaikan, untuk kebaikan. Tidak dipakai kata ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala kecuali disandarkan kepadanya. Ya. Contoh Rabbul Bait, Rabbud Dar, Rabbul Ibil. Ini ya kata Rabb tidak ya dimutlakkan ya, tidak apa-apa, tidak sedikit lagi. Setelah oke. Ya, kata Rabb biasa diterjemahkan dengan raja yang dimutlakkan untuk berbuat. Ya, sebagai sayyid ya, dalam perbuatan untuk perbaikan. Ini kita sarikan kutipkan dari perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Tidak dipakai kata ini kepada selain Allah. Meskipun di Indonesia ada yang berKTP namanya Tuhan. Ya. Ya, tapi tidak berani juga mengatakan Tuhan semesta alam. Ya, tahu diri. Namun ada seperti itu. Ya, mungkin karena ya orang tuanya yang memberikan nama belum paham apa arti Tuhan. Ya. Kemudian penamaannya kalau disandarkan dengan kata yang lain boleh seperti tadi Ar-Rahman, Abdurrahman. Ya, kemudian Rabb ini seperti Rabbul Bait, Rabbul Ibil, pemilik rumah, pemilik ini rumah bait dengan dar sama Rabbul Ibil. Ya, atau pemilik ya unta dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kata Al-Alamin, ya adalah seluruh nama yang ada selain Allah. Ya, kata alam adalah jamak, tidak memiliki bentuk tunggal. Ya, alam ini biasa kita dapatkan dalam kitab para ulama dijamakkan sebagai awalim. Jadi awalim itu bukan jamak dari mufrad, tapi dia adalah jamak dari jamak. Kenapa alam itu sudah jamak? Ya, dan mufradnya tidak ada, sehingga ketika menjamakkan jamak itu menjadi awalim. Jadi alam itu jamaknya awalim, meskipun dia juga adalah jamak. Ya, berkata Al-Farad dan Abu Ubaid, al-alam adalah ibarat atau terjemahan dari segala yang diketahui. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Berkata Fir'aun, wa ma rabbul alamin. Apa itu Tuhan semesta alam? Maka kemudian Musa alaihissalam mengatakan rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan itu adalah Tuhan yang merajai, yang memiliki ya langit yang 7 lapis dan juga bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka Allah Subhanahu wa taala pemiliknya. Dia adalah rajanya, penguasanya. Al-alam adalah pecahan dari kata al-allamah, merupakan simbol atau tanda yang menunjukkan adanya penciptanya, yang membuatnya dan kesatuan penciptaannya. Ini yang kita dapatkan dalam sudah berakhir. Ya, ini yang kita dapatkan dalam kitab Ibnu Katsir rahimahullah yang menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Kita telah mengambil 2 ayat, yaitu Ar-Rahmanur Rahim dengan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih tersisa 5 ayat lagi. Insyaallah kita untuk besok kita siapkan penjelasannya dan juga tafsirnya di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Ya. Mungkin ada dari Ustaz Tirmizi ada penyampaian. Waktu berbuka masih kurang
15 menit. Ya. Apakah ada sesi tanya jawab, panitia? Tidak apa-apa. Silakan kalau ada akhwat ataupun ikhwah yang ingin bertanya seputar materi kita. Materi akan dikirimkan, bisa dikirimkan ke grup. Ya, bagi mahasiswa yang kami ajar di UIK dari UIK yang ikut hadir untuk merangkum materi yang disampaikan, menuliskan nama kelasnya dan NIM-nya, setelah itu nanti dikirimkan sebagai tanda bukti kehadiran.